Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini saya akan membahas mengenai pertidasamaan kuadrat. Apa itu pertidasamaan? Pertidasamaan merupakan suatu kalimat terbuka yang memuat variabel dengan pangkat positif dan dihubungkan dengan tanda pertidasamaan. Berikut ini adalah tanda pertidasamaan. Ada lebih dari sama dengan, kurang dari, dan kurang dari sama dengan. Sifat-sifat pertidaksamaan. Tanda pertidaksamaan tidak berubah jika kedua ruas ditambahkan atau dikurangi dengan bilangan yang sama. Kedua ruas dikali atau dibagi dengan bilangan positif yang sama. Kedua ruas positif masing-masing dikuadratkan. Tanda pertidaksamaan akan berubah jika kedua ruas dikali atau dibagi dengan bilangan negatif yang sama dan kedua ruas negatif masing-masing dikuadratkan. Dalam video ini, saya akan membahas beberapa jenis pertidaksamaan. Yang pertama pertidaksamaan linier, pertidaksamaan kuadrat, pertidaksamaan tingkat tinggi, pertidaksamaan pecahan, pertidaksamaan irasional atau bentuk akar, dan pertidaksamaan nilai mutlak. Pertidaksamaan linier. Pertidaksamaan linier adalah pertidaksamaan yang memiliki variabel berpangkat 1. Bentuk umum pertidaksamaan linier, AX plus B lebih dari 0, lebih dari sama dengan 0, kurang dari 0, dan kurang dari sama dengan 0. Dengan A dan B adalah anggota bilangan real dan A tidak boleh sama dengan 0. Karena jika A ini 0, maka hanya tinggal konstantanya saja. Sudah bukan merupakan fungsi linier. Untuk menyelesaikan persamaan linier, caranya dengan cara suku-suku yang mengandung variabel dikumpulkan di ruas kiri dan konstanta diletakkan di ruas kanan. Contoh, X min 2 per 3 ditambah 2X min 1 per 2 kurang dari X plus 4. Untuk menyelesaikannya, kita akan samakan dulu penyebutnya, atau bisa juga kita rubah ruas kanan menjadi 0. Jadi semua yang di ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri menjadi X min 2 per 3 ditambah 2X dikurang 1 per 2 dikurang X plus 4. Lalu kita samakan penyebut menjadi 6. 6 dibagi 3, 2. 2 kali X min 2. 6 dibagi 2, 3. Ditambah 3 kali 2X min 1. Ini X plus 4 per 1 ya. 6 dibagi 1, 6. Dikurang 6 kali X plus 4. Kurang dari 0. Saya mau mengalihkan ruas kanan dengan 6. Ruas kiri saya akan kalikan 6 juga. Di sini ya, 6 juga. Kenapa saya kalikan 6? Karena saya ingin menghilangkan pembilangnya. Jadi 6 dibagi 6 habis. Nah ini 0, kalau kita kalikan 6 tetap 0. Tandanya tidak berubah. Karena sifatnya dikali dengan bilangan positif, tandanya tetap. Lalu kita uraikan 2 kali X, 2X, 2 kali min 2, min 4, 3 kali 2 plus 6X, 3 kali min 1, min 3, min 6 kali X, min 6X, min 6 kali 4, min 24. Kita jumlahkan yang sejenis. 2X ditambah 6X, 8X dikurangi 6X. Oh ini 6X sama 6X habis. Sisa 2X.
Min 4, min 3, min 7 dikurangin 24. Min 31. Kurang dari 0. Maka kita akan dapatkan 2x kurang dari 31. X-nya kurang dari 31 per 2. Pertidaksamaan kuadrat. Pertidaksamaan kuadrat adalah pertidaksamaan yang memiliki variabel berpangkat 2. Bentuk umum pertidaksamaan seperti ini. AX kuadrat plus BX plus C lebih dari 0, lebih dari sama dengan 0, kurang dari 0, dan kurang dari sama dengan 0. Dengan A, B, dan C anggota bilangan real dan A-nya tidak boleh 0. Karena jika A-nya 0, maka menjadi pertidaksamaan linear. Bagaimana untuk menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat? Langkah pertama, ruas kanan dibuat menjadi 0. Kemudian faktorkan. Tentukan harga 0, yaitu nilai variabel yang menyebabkan nilai faktor sama dengan 0. Gambarkan garis bilangan. Jika tandanya lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan, maka tanda bulatan hitamnya penuh. Jika tanda lebih dari atau kurang dari, maka tanda bulatan kosong. Kemudian tentukan harga positif atau negatif pada masing-masing interval di garis bilangan. Dan terakhir, tentukan himpunan penyelesaiannya. Jika tandanya lebih dari 0 atau lebih dari sama dengan 0, maka daerah yang diarsir adalah yang bertanda positif. Dan jika tandanya kurang dari 0 atau kurang dari sama dengan 0, maka daerah yang diarsir yang bertanda negatif. Contoh, 2x min 1 kuadrat lebih dari sama dengan 5x dikurang 3 dikali x dikurang 1 min 7. Langkah awal, kita uraikan terlebih dahulu pertidaksamaan bentuk kuadratnya. Ini 2x dikurang 1 kita uraikan menjadi 4x kuadrat min 4x plus 1 lebih dari sama dengan 5x kali x menjadi 5x kuadrat. 5x kali min 1 menjadi min 5x. Min 3 kali x min 3x. Min 3 kali plus 1 min 1 menjadi plus 3 dikurang 7. 4x kuadrat dikurang 4x plus 1 lebih dari sama dengan 5x kuadrat min 8x min 4. Lalu kita buat semua ke dalam satu ruas. Jadi kita buat ruas kanan menjadi 0. 4x kuadrat dikurang 4x ditambah 1 dikurang 5x kuadrat ditambah 8x ditambah 4. 4x dikurang 5x kuadrat menjadi min x kuadrat. Min 4x ditambah 8x jadi plus 4x. 1 ditambah 4 jadi plus 5. Lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini x-nya masih bernilai negatif. Kedua ruas saya akan kalikan dengan negatif, maka hasilnya akan menjadi x kuadrat min 4x min 5. Nah, tandanya bagaimana? Ingat sifat pertidaksamaan, jika dikalikan dengan bilangan negatif, maka tandanya akan berubah. 0 kali negatif hasilnya tetap 0. Nah, langkah selanjutnya kita tinggal faktorkan. Kita faktorkan. Dikalikan hasilnya min 5, dijumlahkan, hasilnya negatif 4. Berapa bilangannya? 1 dan 5. Kita coba 1 dan 5.
1 kali 5, yang diminta negatif 5, berarti salah satu bilangannya negatif. 1 ditambah 5 sama dengan negatif 4, berarti yang negatif adalah yang besar. Maka bentuk pemfaktorannya menjadi X plus 1 dan X min 5. Sehingga kita dapatkan pembuat nolnya X plus 1 sama dengan 0, X sama dengan min 1. X min 5 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 5. Lalu angka selanjutnya kita buat garis bilangan negatif 1 dan 5. Kita uji daerah yang di tengah sini, X sama dengan 0. Kita masukkan ke dalam pertidaksamaannya atau persamaannya, X kuadrat min 4X min 5 akan sama dengan 0 kuadrat dikurang 4 kali 0 dikurang 5, hasilnya negatif 5. Nah, berarti wilayah yang di tengah adalah wilayah yang bernilai negatif. Maka kanan dan kirinya menjadi positif, selang-seling. Nah, yang diminta apa? Kita lihat di sini. Yang diminta adalah yang kurang dari 0. Ini ya. Berarti wilayahnya ada di tengah. Sehingga akan kita dapatkan himpunan penyelesaiannya. X di mana X lebih besar dari negatif 1. Nah, ini bulatannya penuh ya, karena tandanya sama dengan. Berarti X lebih besar dari sama dengan negatif 1 dan lebih kecil dari sama dengan 5. X anggota bilangan real. Atau bisa kita tuliskan juga kurung siku negatif 1,5 kurung siku. Pertidaksamaan tingkat tinggi, yaitu pertidaksamaan yang memiliki variabel berpangkat lebih dari 2. Bentuk umumnya AX pangkat N plus BX pangkat N min 1 plus dan seterusnya ditambah konstanta lebih dari 0, lebih dari sama dengan 0, kurang dari 0, dan kurang dari sama dengan 0. Dengan nilai A, B, C elemen real. Dan N harus lebih dari 2. Penyelesaiannya yaitu sama dengan pertidaksamaan kuadrat. Contoh, 2x plus 1 kuadrat dikali x kuadrat dikurang 5x ditambah 6 kurang dari 0. Nah, ini adalah bentuk pertidaksamaan tingkat tinggi dengan pangkat tertinggi 2 kali 2. Ini pangkat tertingginya 4. Cara menyelesaikannya sama seperti pertidaksamaan kuadrat. Yang pertama, buat ruas kanan menjadi 0. Lalu faktorkan. Kita faktorkan 2x plus 1 kuadrat kalau difaktorkan menjadi 2x plus 1 kali 2x plus 1. Lalu x kuadrat min 5x plus 6 kita faktorkan. Dikalikan hasilnya 6, dijumlahkan hasilnya negatif 5. Kira-kira bilangan yang memenuhinya 2 dan 3. Coba kita coba 2 dan 3. Dikalikan 2 kali 3, 6. 2 tambah 3, min 5. Nah, berarti kedua angkanya, bilangannya kita beri negatif. Negatif 2 ditambah negatif 3, negatif 5. Negatif 2 dikali negatif 3, 6. Maka pemfaktorannya menjadi X min 2 dikalikan dengan X min 3 kurang dari 0. Lalu kita cari nilai pembuat nolnya. 2x plus 1 sama dengan 0, maka x-nya min 1 per 2. Ini yang satu lagi sama saja. X min 2 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 2. X min 3 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 3. Lalu kita buat di garis bilangan. Negatif 1 per 2, 2, dan 3. Nah, ini bulatannya penuh apa kosong? Karena di soal tidak ada tanda sama dengan, maka bulatannya kosong. Kita uji wilayahnya. Di sini ada X yang sama dengan 0. Kita masukkan
ke dalam pertidaksamaannya menjadi 2 kali 0 ditambah 1 kuadrat dikali 0 kuadrat dikurang 5 kali 0 ditambah 6. Nah, ini hasilnya positif atau negatif? 2 kali 0 tambah 1, 1 dikali 2 kuadrat, 0 kuadrat, 0 dikurang 5 kali 0, 0 ditambah 6. Maka hasilnya positif. Maka di sini bilang wilayahnya positif, negatif, positif, negatif. Yang diminta apa? Yang diminta adalah kurang dari 0. Berarti wilayahnya yang negatif. Untuk negatif 2, nah karena negatif 2 ini ada 2, X-nya min 2-nya ada 2, maka ini batas rangkap. Di sini wilayahnya menjadi positif. Maka dari negatif 2 tidak masuk. Sehingga himpunan penyelesaiannya menjadi X, di mana X lebih dari 2 kurang dari 3. X elemen real. Atau bisa kita tuliskan kurung biasa 2,3 kurung biasa. Pertidaksamaan pecahan. Pertidaksamaan pecahan adalah pertidaksamaan yang memiliki pembilang dan penyebut. Bentuk umumnya, nah ini fx per gx lebih dari 0, lebih dari sama dengan 0, kurang dari 0, dan kurang dari sama dengan 0. Dengan fx adalah fungsi pembilang, gx adalah fungsi penyebut, dan gx tidak boleh sama dengan 0. Karena jika penyebutnya 0, maka menjadi tidak terdefinisi. Bagaimana cara menyelesaikan pertidaksamaan pecahan? Langkah pertama, ruas kanan dibuat menjadi 0. Lalu samakan penyebut di ruas kiri. Kemudian faktorkan pembilang dan juga penyebut jika bisa. Kemudian cari harga 0 pembilang dan 0 penyebut. Dan gambarkan ke dalam garis bilangan. Jika tandanya lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan, maka tanda bulatannya hitam penuh. Jika tandanya lebih dari atau kurang dari, maka tanda bulatannya kosong. Nah, syarat khusus, apapun tanda pertidaksamaan untuk penyebut digambar dengan bulatan kosong. Karena tadi ya, penyebut tidak boleh sama dengan 0. Dan yang terakhir, tentukan tanda positif atau tanda negatif pada masing-masing interval di garis bilangan. Contoh, 2x dikurang 1 per x min 3 lebih dari sama dengan 7. Langkah pertama, kita buat ruas sebelah kanan menjadi 0. Jadi 7 kita pindahkan ke ruas sebelah kiri. 2x dikurang 1 per x min 3 dikurang 7. Lalu, samakan penyebut x min 3. Nah, ini x min 3 dibagi x min 3, 1 dikali 2x min 1. Ini 7 itu adalah 7 per 1. X min 3 dibagi 1 menjadi X min 3 dikali 7. 7 kali X min 3. Tandanya tetap lebih dari sama dengan 0. Yang atas menjadi 2X min 1 min 7 kali X min 7X min 7 kali min 3 jadi plus 21 per X min 3 lebih dari sama dengan 0. 2X dikurangin 7X min 5X. Min 1 plus 21 plus 20 per X min 3 lebih dari sama dengan 0. Lalu kita cari harga 0 pembilang. Min 5x plus 20 sama dengan 0. Min 5x sama dengan min 20. X sama dengan min 20 dibagi min 5 sama dengan 4. Dan harga 0 penyebut
X dikurang 3 sama dengan 0. Dan X sama dengan 3. Lalu langkah selanjutnya, kita buat garis bilangan. Kita masukkan batasnya 3 dan 4. Karena 3 ini adalah harga 0 penyebut, maka bulatannya kosong. Sedangkan harga 0 pembilang, bulatannya penuh. Karena tanda pertidaksamaan di soalnya lebih dari sama dengan 0. Lalu kita cek wilayah. Kita cek di sini untuk X yang sama dengan 0. 0 kalau kita masukkan ke dalam fungsi pertidaksamaannya menjadi min 5 kali 0 ditambah 20 dibagi 0 dikurangin 3. Sama dengan min 5 dikali 0, 0 tambah 20, 20. 0 dikurangin 3, min 3. Maka hasilnya negatif. Di sini wilayahnya negatif, di tengah positif, di kanan negatif. Yang diminta adalah yang lebih dari 0, berarti bilangan dengan wilayah positif. Nah, himpunan penyelesaiannya di sini. Maka bisa kita tuliskan himpunan penyelesaiannya adalah X di mana X lebih dari 3 dan X kurang dari sama dengan 4. X anggota bilangan real. Atau bisa kita tuliskan juga kurung biasa 3,4 kurung siku. Pertidaksamaan irasional atau bentuk akar, yaitu pertidaksamaan yang variabelnya berada di dalam tanda akar. Penyelesaiannya, yang pertama, kuadratkan kedua ruas untuk menghilangkan tanda akar. Lalu jadikan ruas kanan sama dengan 0, dan langkah selanjutnya selesaikan seperti menyelesaikan pertidaksamaan linier atau kuadrat. Kemudian yang perlu diperhatikan dalam pertidaksamaan irasional atau bentuk akar ini, dia memiliki syarat tambahan, yaitu yang berada di dalam setiap tanda akar harus lebih besar dari sama dengan 0. Contoh, akar dari X kuadrat dikurang 5X dikurang 6 kurang dari akar X kuadrat dikurang 3X ditambah 2. Langkah pertama, kita hilangkan dulu bentuk akarnya dengan cara mengkuadratkan kedua ruasnya. Lalu kita dapatkan X kuadrat dikurang 5X dikurang 6. Tandanya bagaimana? Tandanya tetap. Karena jika kedua ruas positif dikuadratkan, maka tandanya tetap. Yang sebelah kanannya X kuadrat dikurang 3X ditambah 2. Lalu kita pindahkan semua ke ruas kiri sehingga kita dapatkan ruas kanan menjadi 0. X kuadrat dikurang 5X dikurang 6 dikurang X kuadrat. Ini negatif 3X jadi plus 3X. Plus 2 pindah jadi negatif 2. X kuadrat dikurangin X kuadrat habis. Negatif 5X ditambah 3X negatif 2X. Negatif 6 dikurang 2 negatif 8. Kurang dari 0. Lalu negatif 2X kurang dari 8-nya pindah ruas ke kanan menjadi 8. Nah, ini negatif 2. Kalau saya mau bagi dengan 2, maka 8 saya bagi juga dengan 2. Tandanya, jika dibagi dengan bilangan negatif, maka tandanya berubah. Sehingga kita dapatkan X lebih dari negatif 4. Lalu karena ini adalah pertidaksamaan bentuk akar, maka ada syarat tambahan. Syarat tambahannya adalah yang berada di dalam setiap tanda akar harus bernilai lebih dari sama dengan 0. Maka syarat yang pertama, X kuadrat dikurang 5X dikurang 6 harus lebih dari sama dengan 0. Kita faktorkan
dikalikan hasilnya negatif 6, dijumlahkan hasilnya negatif 5. Nah, ini berarti 1 dan 6. Yang negatif yang 6 ya. Negatif 6 ditambah 1 negatif 5. Maka pemfaktorannya X plus 1 dan X min 6. Lebih dari sama dengan 0. Kita cari pembuat nolnya. X plus 1 sama dengan 0. X sama dengan min 1. X min 6 sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan 6. Kita buat garis bilangan dulu di sini. Tanda bulatannya penuh karena lebih dari sama dengan. Lalu kita uji untuk wilayah 0 ada di sini. X yang sama dengan 0. Kita masukkan ke fungsi X kuadrat dikurang 5X dikurang 6. 0 dikurang 0 dikurang 6. Berarti hasilnya negatif. Maka di tengah negatif, kanan kiri positif. Yang diminta lebih dari 0. Maka wilayahnya yang ini ya. Lalu syarat yang kedua, X kuadrat dikurang 3X ditambah 2 harus lebih dari sama dengan 0. Kita faktorkan, dikalikan hasilnya 2, dijumlahkan, hasilnya min 3. Oh, berarti min 1 dan min 2 ya. X min 1, X min 2. Lebih dari sama dengan 0. Maka pembuat nolnya, X min 1 sama dengan 0, X sama dengan 1. X min 2 sama dengan 0, X-nya sama dengan 2. Kita buat lagi garis bilangan untuk syarat yang kedua. 1 dan 2. Bulatannya penuh karena tandanya lebih dari sama dengan. Kita uji di sini untuk X yang sama dengan 0. Maka menjadi 0 kuadrat dikurang 3 kali 0 ditambah 2. Maka wilayahnya bernilai positif, yang tengah negatif, yang kanan positif. Yang diminta adalah yang lebih besar dari 0, yang bilangannya, yang daerahnya bernilai positif. Kita akan gabungkan di dalam garis bilangan. Di sini negatif 4, karena tidak ada tanda sama dengan, maka bulatannya kosong, lalu negatif 1, lalu 1, 2, dan 6. Kita tinggal masukkan saja. X lebih dari negatif 4, berarti dia ke arah kanan. Lalu untuk syarat yang pertama, X-nya kurang dari negatif 1 dan lebih dari 6. Nah, berarti di sini. Lalu yang ketiga, kurang dari 1 dan lebih dari 2. Nah, kita lihat wilayah mana yang terarsir 3 kali. Ini ya. Dari negatif 4 sampai 1 dan lebih dari 6. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X lebih dari negatif 4 kurang dari sama dengan 1, atau X lebih dari sama dengan 6. X anggota bilangan real. Terakhir, pertidaksamaan nilai mutlak, yaitu pertidaksamaan yang variabelnya berada di dalam tanda mutlak. Tanda mutlak selalu menghasilkan hasil yang positif. Nah, pengertian dari nilai mutlak, mutlak X itu sama dengan X jika X-nya lebih dari sama dengan 0, dan min X jika X-nya kurang dari 0. Mutlak X sama dengan akar dari X kuadrat. Bagaimana menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak? Yang pertama, jika mutlak X kurang dari A, berarti
negatif A kurang dari X kurang dari A, di mana A lebih besar dari sama dengan 0. Jika mutlak X lebih besar dari A, berarti X kurang dari min A atau X lebih dari A, di mana A-nya lebih dari sama dengan 0. Contoh, mutlak 2X min 3 kurang dari sama dengan 5. Jika kita lihat, ini sama dengan bentuk 1. Maka penyelesaiannya akan menjadi 2X dikurang 3 kurang dari sama dengan 5 dan lebih dari sama dengan min 5. Ini kita akan cari sehingga wilayah tengahnya hanya tersisa X saja. Pertama kita akan hilangkan dulu konstantanya. Di sini min 3. Untuk menghilangkan min 3, maka kita harus tambahkan dengan 3. Wilayah tengah, kita akan tambahkan 3. Maka kanan dan kiri pun harus kita tambahkan 3. Sehingga min 3 ditambah 3 habis, tersisa 2X. Kurang dari sama dengan 8, lebih dari sama dengan negatif 5 ditambah 3, negatif 2. Nah, ini masih ada tersisa 2-nya. Maka 2X kita akan bagikan 2. Ruas kanan kita bagi 2 juga. Ruas kiri kita akan bagi 2 juga. Sehingga akan kita dapatkan nilai X-nya kurang dari sama dengan 4 dan lebih dari sama dengan min 1. Aplikasi pertidaksamaan kuadrat. Contoh soal. Permukaan sebuah meja berbentuk persegi panjang dengan panjang 6x cm dan lebar 10x cm. Jika luasnya tidak kurang dari 40 desimeter persegi, tentukan ukuran minimum permukaan meja tersebut. Kita buat meja berbentuk persegi panjang, panjangnya 6x, lebarnya 10x dalam sentimeter. Lalu diketahui luasnya tidak kurang dari 40 desimeter, berarti luasnya lebih dari 40 ya. Lebih dari sama dengan 40 desimeter persegi. 1 desimeter persegi sama dengan 100 cm persegi. Maka luasnya bisa kita tuliskan lebih dari sama dengan 4000 cm persegi. Nah, ini satuannya sudah sama. Luas itu rumusnya apa? Panjang kali lebar. Panjangnya 6x, lebarnya 10x. Harus lebih besar dari sama dengan 4000. 6x kali 10x sama dengan 60x kuadrat. Lebih dari sama dengan 4000. Maka kita bisa dapatkan nilai x kuadratnya 4000 dibagi 60. X-nya bisa kita dapatkan untuk menghilangkan kuadrat maka menjadi akar. Plus minus akar dari 4000 dibagi 60 sama dengan 200/3. Nah, karena ini adalah sebuah ukuran panjang, maka yang akan dipakai adalah yang bernilai positif, yaitu akar dari 200/3. Sehingga ini nilai X-nya, sehingga kita bisa dapatkan panjang minimum. Tadi panjangnya adalah 6x. Panjang minimumnya sama dengan 6 akar 200/3. Sedangkan lebar minimumnya kita dapatkan 10x. Berarti 10 akar 200/3. Jadi ukuran minimum permukaan meja tersebut jadi ukuran minimumnya biasanya panjang kali lebar, begitu ya.
Berarti 6 akar 200 per 3 kali 10 akar 200 per 3. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.